Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Betty Skarasi Hadiani, calon guru penggerak Angkatan 8 Daerah Istimewa Yogyakarta dari SMA Negeri 2 Blayen. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan koneksi antar materi mengenai modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Pada modul ini terdapat pertanyaan pemantik. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu? Menurut saya, terdapat keterkaitan sebagai berikut. Yang pertama, peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan berperan sebagai pamong yang menjalankan prinsip among. Pendidik tidak merubah kodrat manusia, tetapi menuntun dengan membantu peserta didik untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri sehingga mendapatkan kemerdekaannya dalam belajar. Agar pendidik mampu membantu peserta didik untuk memaksimalkan potensinya, maka pendidik harus mampu memahami dengan sepenuh hati dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Keenam dimensi profil pelajar Pancasila itu adalah yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif adalah paradigma manajemen perubahan yang berbasis kekuatan. Perubahan positif tidak diawali dari identifikasi permasalahan, tetapi dari identifikasi kekuatan. Inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Di SMA Negeri 2 Blayen, peserta didik memiliki potensi untuk mengatur irama belajar. Mereka memiliki regulasi diri yang cukup baik. Mereka merasa bahagia apabila berhasil dalam belajar dan memiliki keinginan untuk mencapai hasil belajar yang baik. Ada orientasi diri untuk mencapai hasil belajar yang tinggi, meskipun sebagian besar masih berorientasi pada nilai, belum pada proses belajar atau pemahaman pribadi. Saya meyakini potensi itu akan menjadi kekuatan luar biasa apabila dikelola dengan baik. Dengan adanya kekuatan tersebut, saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan, mengembangkan pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan dan kemampuan peserta didik. Pada bagian ini juga terdapat pertanyaan pemantik kedua. Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Pada tugas sebelumnya, saya membuat visi mewujudkan pelajar sepanjang hayat yang berakhlak mulia, kompeten, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Namun, berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang saya rancang dalam prakarsa perubahan, visi saya revisi menjadi mewujudkan pelajar sepanjang hayat yang berakhlak pribadi, mandiri, kompeten, dan berdaya saing tinggi. Alasan pemilihan visi tersebut, saya mengharapkan peserta didik menjadi pribadi yang 1. Berkembang kecerdasan pikir, cipta, rasa, dan karya. Hal ini diwujudkan dengan pribadi yang kompeten dan terus-menerus belajar kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, saya juga mengharapkan peserta didik menjadi pribadi yang berakhlak pribadi,
Manifestasi dari ciri ini adalah menghargai diri sendiri, terwujud dalam sikap integritas, yakni menampilkan tindakan yang konsisten dengan apa yang dikatakan dan dipikirkan. Peserta didik juga bersikap jujur, adil, rendah hati, bersikap serta berperilaku dengan penuh hormat. Ia selalu berupaya mengembangkan dan mengintrospeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Alasan lain mengapa saya memilih visi tersebut adalah mandiri. Hal ini diwujudkan dengan pribadi yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Dia senantiasa melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi. Dia mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajar. Alasan terakhir mengapa saya memilih visi tersebut, di mana dalamnya terdapat kata berdaya saing tinggi. Hal ini karena saya berharap bahwa peserta didik memiliki peran sebagai warga dunia. Dengan kompetensi yang dimiliki, diharapkan mereka dapat menjadi pribadi yang kompetitif dalam persaingan global. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai koneksi antar materi pada modul 1.3. Terima kasih untuk perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.